Terkadang kita bertanya-tanya, apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah gula, pati, dan serat yang ditemukan pada buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan produk susu. Meskipun sering difitnah dalam makanan trendy, karbohidrat adalah salah satu kelompok makanan pokok penting bagi kehidupan masyarakat yang sehat. Jumlah harian karbohidrat yang direkomendasikan RDA untuk orang dewasa adalah 135 gram atau setara dengan 1.800 kalori per hari menurut National Institute of Health atau disingkat NIH. Secara struktur kimia, karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut ini kita akan membahas 3 jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida, yang kedua, disakarida, dan yang ketiga, polisakarida. Kita akan bahas satu-satu ya. Cekidot. Monosakarida. Monosakarida adalah senyawa yang terdiri dari 6 cincin atom karbon dan merupakan gugus karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida. Monosakarida atau yang biasa disebut sebagai heksosa ini memiliki rumus molekul C6H12O6. Nah, rumus molekul ini juga merupakan hasil fotosintesis atau glukosa. Nah, karena glukosa dapat membentuk karbohidrat yang lebih kompleks yaitu amilum yang merupakan polisakarida, maka biasanya digunakan larutan iodin untuk menguji apakah suatu makanan itu mengandung zat amilum tuh. Monosakarida terbagi menjadi 3, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Bisa teman-teman lihat gambar molekulnya di situ ya di layar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, glukosa. Glukosa merupakan hasil pencernaan. Pencernaan yang terjadi pada usus halus akan menyerap glukosa dan membawanya ke sel-sel tubuh yang membutuhkan untuk kemudian diubah menjadi energi. Yang kedua adalah fruktosa. Terdapat pada sari buah, madu, dan nektar. Yang ketiga adalah galaktosa. Galaktosa ini tidak ditemukan di alam karena merupakan hasil pencernaan laktosa di usus halus yang dibantu oleh enzim laktose. Nah, ketiga jenis monosakarida ini dibedakan dari susunan atomnya, tingkat kemanisan, dan daya larutnya. Di antara ketiga jenis ini, yang paling manis adalah fruktosa atau biasa disebut sebagai gula buah. Nah, karena itu kan dia terdapat pada sari buah, madu, dan nektar, dan lain-lain lah. Nah, yang jelas fruktosa itu adalah monosakarida yang paling manis. Yang kedua adalah disakarida. Disakarida memiliki rumus molekul C12H22O11. Disakarida merupakan karbohidrat yang lebih kompleks karena tersusun atas 2 ikatan karbohidrat monosakarida. Sudah dijelaskan tadi di awal ya. Nah, disakarida memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah laktosa, yang kedua maltosa, dan yang ketiga adalah sukrosa. Bisa dilihat di gambar ya, gambar molekulnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah maltosa. Maltosa biasa dikenal sebagai gula gandum. Ya, dia terbentuk dari zat amilum atau zat pati yang terdapat pada gandum, nasi, dan lain-lain. Nah, maltosa terbentuk dari pemecahan amilum yang terjadi di mulut oleh enzim vitalin. Pencernaan maltosa juga terjadi di usus halus yang akan dipecah menjadi 2 unit monosakarida, yaitu glukosa dan glukosa. Jadi ada dua unit glukosa di situ.
Nah, yang kedua adalah laktosa atau biasa disebut gula susu. Laktosa ini merupakan disakarida yang paling tawar. Kenapa yang paling tawar? Ya karena dia merupakan gula susu. Nah, laktosa dicerna di usus halus juga, tetapi oleh enzim berbeda atau yang biasa dikenal sebagai laktose. Nah, pencernaan ini menghasilkan 2 unit monosakarida. Berbeda nih kayak yang laktosa tadi. Laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Berikutnya adalah sukrosa. Sukrosa biasa juga dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Yang biasa sarapan pagi pakai teh gula itu, nah itu biasa pakai sukrosa. Nah, sukrosa ini dicerna di usus halus oleh enzim sukrose, menghasilkan 2 unit monosakarida. Berbeda dengan laktosa dan maltosa tadi. Sukrosa menghasilkan 2 unit monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang paling kompleks yang tersusun atas banyak ikatan monosakarida. Di sini saya akan memberikan contoh polisakarida. Yang pertama adalah zat pati atau amilom. Memiliki rumus molekul C6H10O6 dikali N. Zat pati atau amilom terdapat pada nasi, sagu, dan lain-lain. Polisakarida karena merupakan karbohidrat kompleks, maka ketika masuk ke mulut langsung dicerna untuk dipecah menjadi monosakarida. Ingat, pencernaan pertama terjadi di mulut oleh enzim phthalate. Ketika masuk di usus halus, monosakarida itu akan diserap dan diekspor ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan energi. Yang kedua adalah glikogen atau biasa disebut juga gula otot. Glikogen adalah cadangan makanan jangka panjang yang dibentuk karena kelebihan glukosa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kelebihan glukosa dalam darah dapat menyebabkan diabetes mellitus. Maka, untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, maka dibutuhkan hormon yang bernama hormon insulin yang dihasilkan di pankreas. Ketika tubuh kekurangan makanan, maka glikogen akan diubah oleh enzim adrenalin menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Jadi awalnya itu untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, jadi dari glukosa enzim hormon insulin dia akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, glikogen ini akan disimpan ke otot. Ketika tubuh kekurangan energi, maka hormon adrenalin yang dihasilkan oleh anak ginjal ini akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, dari glukosa inilah akan menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Begitu. Yang ketiga ada selulosa, pektin, dan kitin. Nah, ketiga polisakarida ini terdapat pada tumbuhan. Nah, selulosa ini adalah zat penyusun dinding sel pada tumbuhan. Ada pektin dan juga kitin. Kitin ini juga terdapat pada hewan, yaitu tentunya itu arthropoda atau pada laba-laba. Nah, ada juga di udang atau di kepiting. Zat penyusun kulit kepiting atau udang itu adalah zat kitin atau polisakarida. Selulosa pada tumbuhan tidak dapat dicerna oleh enzim manapun pada manusia karena mengandung beta selulosa yang tidak dapat dipecah